Mau foto dulu. Aku khawatir salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, wabil khusus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo dan jajaran PDM yang hadir pada hari ini menyertai kita semua, pimpinan daerah Aisyah, dan hadir di tengah kita Pak Tamhid Masyhudi, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pimpinan Urtum, Majelis dan Lembaga, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah se-Sidoarjo, dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Sidoarjo, dan hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada kesempatan pagi ini bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Seperti kita ketahui bersama, majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat mulia. Bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, ngaji seperti ini, kana fi sabilillah, orang itu bagaikan sedang berjuang di jalan Allah, hatta yarji'a, hingga ia pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi tadi ibu bapak hadirin berangkat dari rumah ke sini, berboncengan, berkendara atau jalan kaki dengan istri, suami, keluarga bersama-sama. Mulai keluar rumah sampai ke sini, sampai balik lagi, itu sama dengan tadi, kana fi sabilillah. Orang itu bagaikan sedang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada apa-apa dengan kita di sini, di majelis ilmu seperti ini, mohon maaf, sambil duduk lalu kemudian saking lelahnya terus berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, terus matanya melek merem gitu ya, terus merem sungguhan. Dibangunkan temannya nggak bangun, lalu kemudian temannya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang itu meninggalnya dalam keadaan sebagai syahid, karena ia meninggal sedang dalam perjalanan menuntut ilmu atau sedang dalam majelis ilmu. Karena itu maka ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat penting, yang dengan ngaji bersama ini insya Allah kita akan bisa lebih cermat atau lebih bijak. Kalau dalam tema kita bijak, hidup bijak di era gaduh, yang tadi sudah diantarkan oleh Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Prof. Milal tadi itu. Saya tidak tahu persis apakah tema ini ada kaitan dengan suasana kebangsaan kita di akhir Agustus kemarin,
yang kita semua tahu kondisi bangsa kita di akhir Agustus, terutama sejak tanggal 25, 26, 27, 28, 29 itu dalam suasana yang begitu mencekam karena ada demo-demo yang sebelumnya tidak terkira terjadi begitu besar dan merata di hampir semua daerah. Bahkan demo-demo itu lalu kemudian diwarnai dengan tindakan-tindakan yang sangat anarkistik. Ada juga penjarahan, termasuk penjarahan di rumah-rumah anggota dewan, ada juga penjarahan di rumah pejabat, yang itu semua sesungguhnya jauh dari kebiasaan kita sebagai warga bangsa negara yang sangat menghargai toleransi, warga bangsa yang sangat beradab, warga bangsa yang sangat ramah, yang tidak suka kekerasan. Dan itu adalah DNA dari kita semua sebagai warga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Apa yang ditampilkan melalui demo-demo yang membuat suasana gaduh itu, kalau boleh dibilang kelihatannya itu adalah bentuk dari kekecewaan atau apapun namanya terhadap perilaku yang sebagian dilakukan oleh warga bangsa yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh kita semua. Misalnya di tengah-tengah kita sedang kesulitan menghadapi kehidupan, sementara di tempat lain sana sebagian warga bangsa kita, pejabat kita kemudian hidup dengan model flexing. Flexing itu artinya bermewah-mewahan, mengumbar kemewahan. Dan kita semua tahu kalau ada kemiskinan head to head dengan kekayaan, pengangguran dengan kemewahan, maka pasti akan memicu gejolak yang semuanya kita tahu terjadi, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita semua. Kita tentu berharap kondisi negara bangsa kita tetap damai, adem ayem, seperti yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ada juga redaksi yang agak sama yang bisa kita cari dari ayat-ayat Al-Quran kita. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan oleh Allah sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita dan anak keturunan kita untuk tidak menyembah atau dijauhkan dari menyembah berhala atau musyrik kalau dalam bahasa yang lain. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita memang suka tidak suka sedang hidup di era yang sering disebut dengan VUCA. VUCA itu tulisannya gini, itu V apa F? V ya, lalu U, lalu C, lalu A. Era digital sekarang ini kita ada di dalamnya. Itu salah satu tandanya adalah VUCA tadi itu. VUCA itu V-nya itu singkatan V-nya itu adalah volatility. Volatility itu artinya era yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Perubahannya sangat cepat. Bapak Ibu ingat bahwa kita ini pasti akan terus berubah. Terus berubah.
Dan yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Dan karena itu maka kita harus pahami dengan benar, dengan cermat, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Era volatility itu perubahan yang sangat cepat. Dulu ada, sekarang nggak ada. Misalnya dulu kalau saya ini Bangladesh itu bangsa Lamongan desa ya. Mungkin sebagian kita, kalau Pak Milal orang kota Sidoarjo. Sebagai orang desa, kalau dulu kos di Surabaya itu kalau uangnya habis, itu nunggu temannya pulang ke kampung, nanti bapak sama mbok itu kirim uang itu lewat teman itu. Jarang orang tua itu wesel. Karena mohon maaf bapak ibu saya itu mbok dan pak saya itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jadi waktu nonton sinetron Tersanjung, saya masih ingat itu. Dulu ada sinetron Tersanjung, nggak tahu sinetron Tersanjung yang keberapa itu. Ada dialog dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata perempuan gitu ya, perempuan. Lalu mbok saya itu nanya ke saya, perempuan itu apa maksudnya? Saya itu makdek gitu ya. Ternyata emang benar-benar nggak tahu ya mbok ini ya. Masa perempuan nggak tahu. Tapi saking semangatnya beliau mendidik anak-anaknya, lalu kemudian membiayai anak-anaknya, dan kalau uangnya habis itu ya kiriman lewat teman-teman yang pulang sekampung. Mungkin yang lain pakai wesel, tapi sekarang nggak ada lagi budaya itu. Wesel di pos nggak ada lagi, tinggal pakai e-banking, asal ada uangnya loh ya, pakai e-banking, selesai sudah. Dulu ada, sekarang tidak ada. Salah satu pekerjaan yang dulu juga digandrungi oleh kaum muda-mudi itu menjadi presenter, pembaca berita. Saya tanya mengapa suka itu, karena masuk TV katanya, masuk TV ya. Kalau orang desa kan masuk TV gitu, ada kebanggaan. Tapi sekarang coba lihat kantor-kantor televisi kita nyaris kosong. Tempo hari saya ke TVRI Jatim yang di Maijen Sungkono itu nyaris kosong. Dulu rame, digandrungi pekerjaan itu, sekarang nggak ada. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, bahkan lebih dari 35% pekerjaan yang dulu ada sekarang nggak ada, diganti dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu tidak dikenali. Konten kreator, YouTuber, influencer, apalagi TikToker, dan lain-lain yang dulu kita tidak kenal, sekarang pekerjaan itu ada. Itulah suasana yang disebut dengan volatility tadi, perubahan yang sangat cepat tadi. Lalu U-nya itu adalah uncertainty. Uncertainty itu selain perubahan itu sangat cepat, juga tidak menentu. Tidak menentu. Dalam istilah lain itu disebut dengan disrupsi. Renal Kasali itu nulis buku Era Disrupsi atau Disruption Era. Era yang tidak menentu. Banyak sarjana pendidikan kita lulus di wisuda, lalu kemudian mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis pendidikan yang diambilnya. Bapak Ibu mungkin kenal Cak Lontong. Cak Lontong tahu ya? Saya sama Mas Tamhid itu pernah mengundang Cak Lontong di tahun berapa itu Mas Tamhid? 2018 ya kalau nggak salah ya. Sekitar 2018. Milad Muhammadiyah dilaksanakan di kampus Muhammadiyah Surabaya. Nah, kita negosiasi waktu itu. Kata Cak Lontong kalau 45 menit itu kalau harga komersial itu, ingat saya 120 juta kalau nggak salah, ingat saya 120 juta untuk 45 menit stand up comedy itu. Lalu kemudian
Kami waktu itu PWM, saya Pak Tamhid, Pak Sudarusman yang SMA Muhammadiyah 10 itu nego, Cak Lontong ini acara sosial dan acaranya di Surabaya. Cak Lontong kan asli Surabaya, bisa sekalian pulang ke Surabaya. Kalau acara sosial ada pagunya itu 80 juta gitu, 45 menit. Lalu jadi kita sepakat harga itu di luar tiket Garuda bisnis dan lain-lain, hotel dan lain-lain. Jadi kalau dijumlah kira-kira 125-an kita habis. Cak Lontong ketika ketemu kami itu mengatakan, "Mas, saya ini tersesat di jalan yang benar," katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau menekuni bidang yang dulu Cak Lontong belajar di ITS, Cak Lontong itu alumni ITS, itu rasanya 45 menit, saya nggak dapat itu seharga 80 atau 100 sekian juta. Itulah era yang disebut dengan disrupsi itu, era yang tidak menentu, era yang sulit diduga. Jadi sarjana pendidikan tapi tidak menjadi guru, insinyur tidak menjadi arsitek dan lain-lain, tapi mengambil dunia lain, atau alumni apalah gitu terus jadi sesuatu yang beda. Itu namanya uncertainty, perubahan yang sangat cepat ditambah tidak menentu. Nah, yang C-nya itu adalah complexity. C-nya itu complexity. Complexity itu keadaan yang sangat rumit, sangat kompleks, sangat sulit diurai. Perubahan yang cepat, tidak menentu, lalu membuat kondisi menjadi sangat rumit, sangat kompleks, sulit diprediksi, sulit diurai. Soal satu lembar ijazah saja, kalau kita baca media itu kan sangat rumit sekali, kompleks sekali, rasanya terlalu mahal ya, perdebatan publik yang terjadi selama ini rasanya terlalu habis energi kita membahas soal itu, soal yang sesungguhnya hanya remeh-temeh tapi kemudian menjadi sangat kompleks, itu sangat rumit, padahal mestinya itu as simple as possible, mestinya itu ya, mestinya itu sesederhana mungkin, tapi menjadi sangat kompleks. Lalu A-nya itu adalah ambiguity. Ambiguity itu artinya sangat banyak informasi yang ada di tengah-tengah kita itu yang sangat tidak jelas, bahkan seringkali diwarnai dengan berita-berita hoak. Saya ingin nanya pada Bapak Ibu itu lebih suka membaca buku seperti yang disarankan oleh Pak Ketua PDM kita tadi itu, lebih suka membaca buku apa membaca WA? Baca WA. Padahal di akun medsos kita kalau mau jujur itu lebih banyak berita hoax, lebih banyak berita bohongnya daripada berita benarnya. Yang pasti benar itu yang ada dalam buku itu, baik dalam hard copy maupun dalam digital. Karena kalau buku itu ada penulisnya, ada penerbitnya, dan nggak mungkin penerbit itu mau menerbitkan buku kalau isinya tidak benar, nggak mungkin. Pasti ada pembaca ahlinya, jadi kebenarannya bisa ditanggung. Tapi kalau info yang masuk ke akun medsos kita, WA atau apapun namanya, itu siapa yang bisa menyaring? Tidak ada. Everyone is a journalist. Setiap kita adalah wartawan. Ya, setiap kita wartawan. Saya tanya ke Bapak Ibu, kalau dapat berita masuk ke akun medsos kita, Bapak Ibu lakukan klarifikasi terhadap benar tidaknya berita itu, atau langsung di-share kira-kira? Langsung di-share. Karena kita ingin menjadi orang yang pertama membagi berita.
Rata-rata kita begitu. Waktu Pak Ketua MPKU sakit keras, Pak Hudi Nurwulan sakit keras, Ketua MPKU PWM sakit keras, itu ba'da subuh ada berita masuk ke WA kami, WA grup pimpinan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Ustadz Hudi Nurwulan di rumah sakit RSAL kalau nggak harus dirawatnya beliau. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, 5 menit setelah itu muncul berita balik, ternyata belum meninggal. Kata ibu, maksudnya ibu itu istri Pak Hudi Nurwulan ya Mas Amhid ya, itu kesadarannya masih 5%, masih belum meninggal. Lalu kemudian yang kirim berita itu ngirim berita lagi, Pak Hudi nggak jadi meninggal gitu ya. Padahal ibu bapak, berita yang sudah masuk ke akun kita dan kita sebar itu kan rekam jejak digital, itu nggak mungkin kita tarik lagi, dan kita nggak bisa melokalisir berita itu, dibatasi persebarannya kan nggak bisa, itu pasti kemana-mana udah. Itulah era yang tadi disebut dengan VUCA itu, karena itu kehati-hatian jadi penting di era dalam tanda kutip kegaduhan seperti yang seringkali terjadi di antara kita di negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada satu kisah yang pada hemat saya penting direnungkan. Akibat tidak bisa memilah berita yang hoax dan berita yang benar itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di surat Toha. Surat Toha itu surat keberapa? Surat ke-20, ayat 120 121. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Fa'akala minha fabatat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Ayat ini penting menjadi bahan refleksi kita, renungan bagi kita semua, bagaimana kita seharusnya berhati-hati terutama ketika mendapat berita, apalagi berita itu disampaikan oleh pihak yang memiliki agenda-agenda yang berbahaya. Saya kok yakin demo-demo yang kemarin terjadi itu sebagiannya itu dikarenakan kita ini terhasut lewat media itu. Padahal kita semua tahu di media itu belum tentu benar, harus diklarifikasi dulu. Ayat tadi itu mengatakan fawaswasa ilaihi syaitanu, maka setan yang sejak lama punya niat jahat pada Adam itu mulai membisikkan niat jahatnya. Mulai membisikkan niat jahatnya dengan cara yang sangat halus. Ketika Adam lagi lengah, nah niat jahat itu dimasukkan, bisikan jahat itu. Seraya berkata, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Setan berkata, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan yang jika kamu mau melakukan, maka kamu akan hidup abadi di surga. Wa mulkil la yabla, dan kamu akan punya kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah binasa. Dengan cara apa? Dengan cara makan buah pohon keabadian yang disebut di ayat itu dengan syajaratul khuldi itu. Jadi Adam itu digoda, padahal di ayat sebelumnya kan, di ayat di surat Al-Baqarah itu kan ada larangan itu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Ayat ini seringkali dulu dipakai oleh aktivis Golkar waktu itu
aktivis P3 kalau nggak salah ya. Karena kan simbol Golkar itu pohon. Karena itu orang-orang P3 itu kalau melarang nyoblos Golkar itu pakai ayat tadi itu. Wala taqraba hadhihi syajarata gitu ya. Jangankan nyoblos, dekat-dekat saja nggak boleh. Ini guyon aja. Jadi setan itu punya niat jahat pada Adam dan mencari cara yang pas, waktu yang tepat untuk membisikkan niat jahat itu. Dan Adam juga Hawa itu kemudian tergoda oleh skenario jahat Adam itu, informasi jahat Adam itu. Lalu Adam dan Hawa kemudian mengikuti alur skenario yang dibuat oleh setan. Dan ringkas cerita, Adam dan Hawa kemudian makan buah pohon keabadian itu. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi fa'akala minha, maka keduanya Adam dan Hawa pun makan buah pohon keabadian. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka kemudian Adam dan Hawa yang tadinya punya pakaian lengkap, itu pakaiannya terlepas sehingga kelihatan sawatuhuma itu auratnya, sehingga Adam melihat aurat Hawa, Hawa melihat aurat Adam. Adam tertarik ke Hawa, Hawa tertarik ke Adam karena kelihatan auratnya. Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya itu mengatakan sawatuhuma itu bisa jadi artinya adalah keburukan-keburukan masing-masing itu kelihatan. Jadi orang itu kalau sudah mengikuti skenario jahat itu, lalu pada tingkat tertentu orang itu akan kelihatan keburukan-keburukannya. Bapak Ibu jujur, kita ini kelihatan baik, itu kan karena keburukan-keburukan kita belum kebuka, benar enggak? Belum kebuka, kelihatannya baik, tapi mudah-mudahan kita baik lahir batin kita ya. Orang-orang yang ditersangkakan KPK itu awalnya kan bertahan. Kamu kenal enggak ini? Enggak, saya enggak kenal. Kamu pernah enggak komunikasi sama ini? Enggak, saya enggak pernah. Begitu kemudian dibuka di pengadilan, ini WA siapa? Ini suara siapa? Rekaman telepon ini. Baru kemudian ia mengakui sawatuhuma. Jadi keburukan-keburukannya kelihatan. Dan refleksi biasanya kalau otomatis kalau kita ini kelihatan keburukan-keburukan kita, itu kan kemudian kita berusaha untuk menutupi aib kita itu dengan cara apapun. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Yang dilakukan Adam dan Hawa kemudian adalah menutupi auratnya, keburukan-keburukannya itu dengan mengambil apapun yang ada di surga, dedaunan yang ada di surga itu untuk menutupi auratnya, keburukan-keburukannya itu. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka durhakalah Adam pada Tuhannya dan sesatlah Adam. Kisah ini ibu bapak memberikan pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita menghadapi era gaduh itu supaya kita tidak mudah terlena oleh berita-berita yang nggak benar itu, apalagi berita itu dibawa oleh orang yang punya niat untuk menghasut. Menghasut itu ya karena iri dengki, karena ingin negara ini tidak aman, karena ingin negara kita ini chaos gitu ya. Lalu ia membuat berita-berita yang nggak benar. Nah, berita-berita yang nggak benar itu kemudian disampaikan kepada kita semua, dan celakanya kita kemudian mengikuti alur skenario tadi itu. Akhirnya kemudian kita terlibat
dalam kegaduhan, seperti yang kita baru saksikan di akhir bulan Agustus kemarin. Betapa banyak orang yang tidak tahu masalah yang sesungguhnya, tapi terlibat dalam kegaduhan yang luar biasa itu. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Mukti, Profesor Abdul Mukti, Pak Menteri, itu mendapat laporan begitu banyak pelajar SMP, SMA itu yang terlibat dalam demo-demo yang anarkistik itu. Dikasih senjata tajam, dikasih uang, disegani itu dikasih sego itu loh ya. Disegani. Lalu mereka mau bergerak. Ya, ini memang suasana yang sangat sulit. Ekonomi kita juga tertatih-tatih. Pekerjaan sulit didapat, pengangguran sangat tinggi, kemiskinan juga tinggi, dan karena itu orang mudah digerakkan. Karena itu kata kuncinya kalau kita mau hidup bijak di era gaduh ini adalah kehati-hatian. Hati-hati kita dalam menerima berita. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu kita diberikan tuntunan oleh Allah. Ketika kita menerima berita yang masuk ke akun medsos kita, itu ada panduannya di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang wahai orang yang beriman, kita semua ini, in ja'akum fasikun, jika datang padamu orang yang fasik, orang yang punya niat jahat tadi itu, binaba'in, dengan membawa berita apapun, maka yang penting kita lakukan adalah fatabayyanu. Dalam bahasa kita hari ini klarifikasi. Cari sumbernya, berita ini benar enggak? Siapa yang bawa berita ini? Berita ini baik enggak? Kalau enggak baik dan kalau kita yakin pembawa beritanya itu punya agenda jahat, punya niat jahat, maka hati-hati. Fatabayyanu itu penting. Sebagai penerima berita, pembaca berita, kita harus rajin-rajin melakukan klarifikasi. Dalam bahasa Al-Qur'annya tabayyun tadi. Nah, sebagai pembawa berita, tadi kan sebagai penerima berita. Sebagai pembawa berita itu kita dituntun oleh Allah dalam, ada dua ayat di dua surat berbeda. Satu itu An-Nisa ayat 9, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Di ujungnya itu penting itu. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu menyampaikan berita, ini bagi pembawa berita ya, dengan benar. Qaulan sadida itu dengan kata-kata yang benar. Bahkan ditambahi oleh Pak Quraisy itu bukan hanya benar, tapi berita yang benar itu harus disampaikan pada orang yang berhak menerimanya. Jadi jangan berita yang kita terima meskipun benar adanya itu diewer-ewer. Diewer-ewer itu bahasa Indonesianya apa? Disebar pada orang yang sesungguhnya dia nggak berhak menerima berita itu. Tapi saking pengennya kita ini dianggap sebagai pembawa berita, lalu berita itu disampaikan ke semua orang, ke siapa saja. Pesan di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu penting. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida itu. Lalu di surat kalau nggak salah Al-Ahzab ayat 70, nanti kalau saya salah dikoreksi. Waqulu qaulan sadida, waqulu qaulan sadida, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Artinya sebagai pembawa berita itu kita harus menyampaikan informasi yang benar.
Bapak Ibu, saya tanya, kalau Bapak Ibu mendapat berita, lalu berita itu disampaikan ke orang lain, berita itu asalnya 5 meter, itu berubah menjadi berapa meter? Pasti tambahannya sangat banyak. Nah, itu yang harus kita hindari. Supaya apa? Supaya kita ini tidak ikut membuat suasana yang sudah gaduh menjadi semakin gaduh. Sebagai pembawa berita, maka sampaikanlah berita, informasi yang kita peroleh itu sejujurnya, sebenar-benarnya. Suatu saat sahabat Abu Hurairah itu sempat tergopoh-gopoh, jalan agak cepat gitu, lalu kemudian berpapasan dengan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bertanya kepada sahabat Abu Hurairah itu dengan perkataan, wahai Abu Hurairah, hendak kemana kamu? Kok jalanmu tergesa-gesa, kesusu dalam bahasa kita. Lalu Abu Hurairah mengatakan, saya mau ke pasar, saya baru saja mendapat hadis berita dari Nabi, sabda Nabi, dan saya ingin segera sampaikan sabda Nabi ini yang masih fresh of the oven itu kepada umat, kepada jamaah. Biasanya dulu sahabat Nabi itu begitu, Bapak Ibu, begitu mendengar Nabi bersabda, itu yang ada dalam benak sahabat Nabi yang mendengar itu adalah segera ingin menyampaikan berita baik itu kepada khalayak, kepada khalayak ramai. Lalu kemudian Umar bertanya saya lagi, memangnya Nabi bersabda apa yang engkau dengar, wahai Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah mengatakan, baru saja saya dengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini kan populer ya, populer kita dengar. Nabi bersabda, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Lalu kemudian ditarik tangan Abu Hurairah itu, Umar mengatakan, jangan kamu sampaikan sabda Nabi itu ke khalayak ramai. Karena apa? Karena saya khawatir, kata Umar, hadis yang benar itu bisa dipahami dengan tidak benar oleh khalayak ramai tadi itu. Dengan pemahaman misalnya beragama itu tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah zakat, tidak usah haji, yang penting mengatakan la ilaha illallah, cukuplah kemudian masuk surga. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Lalu kemudian terjadi perdebatan dan Umar kemudian mengajak Abu Hurairah untuk kembali ke Nabi. Lalu terjadi diskusi bertiga. Usul Umar adalah terhadap hadis-hadis yang seperti itu supaya tidak mudah disampaikan kepada khalayak, dan usul itu kemudian diamini, disetujui oleh Rasul Muhammad SAW. Itu artinya falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida wa qulu qaulan sadida, itu penting. Berita yang benar itu jangan disampaikan kepada sembarang orang meskipun kita yakin berita itu benar. Kalau orang itu nggak berhak menerima berita itu, ya nggak usah disampaikan, kecuali sifatnya ajakan kepada kebaikan, nasihat dan lain-lain, maka tidak ada masalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di zaman Nabi itu sempat ada suasana gaduh, tepatnya di tahun ke-5 Hijriyah. Mungkin Bapak Ibu sempat membaca haditsul ifki. Haditsul ifki itu hadis hoax, hadis yang isinya itu berita bohong. Jadi pada saat Nabi dan pasukannya dan rombongan pulang dari perjalanan setelah perang dengan Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah, Nabi pulang dari tempat itu ke Madinah. Lalu kemudian Nabi dan rombongannya itu beristirahat di satu tempat. Nah, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan.
ternyata ada satu orang yang tertinggal, namanya Aisyah, istri Nabi. Tertinggal karena sedang berhajat. Lalu ketika Aisyah balik, itu rombongan sudah perjalanan lumayan jauh ke Madinah. Lalu kemudian singkat cerita, Aisyah itu ditemukan oleh seorang sahabat Nabi yang lain yang juga tercecer dari rombongan, namanya Sofwan. Ya, Sofwan namanya, tapi kalau mohon maaf kalau ada nama istri Sofwan, namanya Sofwan, nama panjangnya tentu ada itu. Nah kemudian Aisyah itu diminta untuk naik ke kuda Sofwan itu, lalu Sofwan nuntun kuda itu sampai kemudian masuk pintu gerbang Madinah. Nah, suasana gaduh itu muncul karena Aisyah itu istri Nabi, dan bersama Aisyah itu seorang laki-laki sahabat Nabi yang bukan muhrimnya. Lalu Abdullah bin Ubay, tokoh munafik di Madinah itu, dan teman-temannya jamaah ahli hoak itu menebarkan berita yang nggak benar itu. Telah terjadi perselingkuhan dan lain-lain yang melibatkan Aisyah dan Sofwan. Padahal Aisyah itu adalah wanita yang sangat mulia, istri Nabi Muhammad SAW. Sampai Aisyah itu sakit karena mendengar berita itu. Hubungan Aisyah dengan Nabi juga sempat merenggang, memanas. Hubungan Nabi dengan Abu Bakar juga sempat memanas, karena Aisyah itu adalah putri Abu Bakar. Dan berita itu terus menebar dari mulut ke mulut, karena waktu itu belum ada WA, jadi masih dari mulut ke mulut. Aisyah sampai sakit itu selama 2 bulan, dalam beberapa buku tarikh diceritakan, sampai kemudian turun surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Nanti bisa dibaca surat An-Nur 11 sampai 20 itu. Allah memberikan klarifikasi terhadap berita yang enggak benar itu. Allah menegaskan bahwa Aisyah itu adalah perempuan yang sangat terhormat, perempuan yang sangat mulia, istri Rasul Muhammad SAW. Begitu ayat 11 sampai 20 surat An-Nur itu turun, selesai kemudian berita itu, dan hubungan Aisyah dengan Rasul kembali membaik, kembali harmonis. Itu yang disebut dengan hadithul ifki. Jadi pada zaman Nabi itu sempat ada kegaduhan, korbannya bukan orang lain, korbannya adalah keluarga inti Nabi. Dan kata kuncinya kembali lagi adalah kehati-hatian. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin bijak di era gaduh, di era VUCA, era digital, era disrupsi yang tidak menentu seperti ini, maka setidaknya ada 3 hal yang menurut saya penting untuk menjelang mengakhiri kajian kita. Yang pertama, kita harus hadir sebagai penerang. Penerang itu artinya orang yang tadi membawa berita yang benar tadi itu. Bahkan kalau bisa kita ini menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah, jangan menjadi problem maker. Kalau problem maker itu orang yang membakar berita, orang yang senang dengan kegaduhan itu. Karena ada orang yang bisa mendapatkan rezeki itu dari kegaduhan itu. Dan suka ia kalau negara itu gaduh, lalu ia mendapatkan sesuatu. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus hadir sebagai juru penerang. Karena itu maka disinilah pendidikan itu penting, Bapak Ibu. Pendidikan itu penting di sini. Orang-orang yang punya wawasan yang memadai, kalau dalam bahasa Pak Malik Fajar dulu, orang yang luas wawasannya, itu hidupnya akan luas. Dulu kata Pak Malik begitu, luas dan luas itu. Saya dulu pernah menulis di Jawa Pos, judulnya luas dan luas dalam beragama. Nanti Bapak Ibu bisa ketik luas dan luas dalam beragama,
Kalau sebut nama saya 3 kali ya. Nanti akan keluar tulisan itu. Nanti baca utuh. Ingat saya tulisan itu dulu dimuat di Jawa Pos tanggal 31 Desember 2020 pas Covid waktu itu. Luas. Kalau kita luas itu kita akan hadir sebagai penerang. Ya, sebagai penerang, sebagai penjelas yang diberikan informasi-informasi yang benar. Lalu yang kedua, supaya kita ini tidak menjadi bagian dari orang yang bermasalah di era gaduh itu, yang kedua adalah tadi prinsip kehati-hatian itu, terutama hati-hati menjaga lisan kita. Lisan itu kalau lisan dan jari jemari kita, tulisan kita, hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau nggak salah itu pernyataan Al-Ghazali itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita itu sebagiannya itu ditentukan kemampuan kita menjaga lisan kita dan tangan kita. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya sehingga tetangganya itu merasa aman dari gangguan lisan dan gangguan tangan kita. Jadi yang kedua, jaga lisan kita, jaga jari jemari kita ketika ngetik di akun media kita itu. Saya pernah menjenguk teman lagi sakit, lalu kemudian ya saya doakan sebelum pulang itu. Terus sambil pulang saya ketik di HP dengan bahasa Jawa, muga-muga loromu itu penyakitmu itu ya, nang mari itu nang sembuh maksudnya ya. Nah huruf R sama huruf T itu di HP itu kan mepet gini. Nah sehingga saya itu salah mijet R itu menjadi apa? T. Nah, sehingga bukan nang mari tapi nang mati. Lalu teman itu membaca, kalau dalam bahasa nggak enak saya ucapkan ya, pokoknya bahasa kasar itu, mosok karo konco ndongakno nang mati gitu. Saya membaca, ya Allah ternyata salah. Ternyata saya lihat huruf R itu sama huruf T itu mepet. Karena itu hati-hati dengan apa? Jari jemari kita. Pastikan sebelum WA itu dikirim, itu pastikan benar tulisannya ya. Jangan buru-buru. Nah, yang ketiga Ibu Bapak yang juga sangat penting dalam suasana seperti ini adalah saling tabayun tadi itu. Saling tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Saling tabayun, saling klarifikasi. Kalau ada kawan kita, sahabat kita misalnya yang salah, ya salah dalam memahami apa yang kita sampaikan, tabayun, ketemu. Kalau dalam bahasa anak muda itu ngopi. Falsafah ngopi itu penting. Jadi kalau ada teman kita yang suka marah-marah, itu kata anak muda kita, oh arek iku ya nggak tahu ngopi. Kata anak muda itu ngopinya itu harus hitam, ngopinya harus kental. Yang ketiga penting itu ngopinya harus jauh. Harus jauh ngopinya. Saya usul Prof Milal nanti sewaktu-waktu pengajian seperti ini minggu ketiga itu dilaksanakan di Malaysia gitu ya. Di Malaysia, di Singapura, sambil tadabbur alam. Ada cabang Muhammadiyah kita yang kalau musyawarah cabang itu nggak mau di lokasi kecamatannya, tapi keluar. Itu cabang Sepanjang. Saya waktu itu sama Prof Milal mendampingi Muscap Sepanjang itu, PCM Sepanjang itu di Bali, di dekat
kute ya Pak Milal, Prof Milal ya. Jadi kalau rapat lagi panas itu keluar ke kute sambil astagfirullah gitu ya, begini ya. Lihat apa namanya di pantai Kuta kan buahnya itu ya, banyak pemandangan. Nanti kalau sudah adem balik sidang lagi. Tabayun menjadi penting Bapak Ibu, tabayun. Nah terakhir sekali saya pesan Bapak Ibu, pendidikan anak-anak kita terakhir sekali. Pendidikan anak-anak kita penting supaya anak-anak kita menjadi bagian dari problem solver tadi itu. Tidak mudah digerakkan oleh orang yang berkepentingan. Anak-anak kita itu kan masuk dalam era yang disebut dengan community virtual itu ya. Mereka hidup berteman dengan teman yang ada di tempat yang jauh sana dengan media maya itu. Karena itu anak-anak kita harus dipastikan berteman, bersahabat dengan teman yang baik, dengan sahabat yang baik. Jangan sampai anak kita bersahabat, berteman dengan orang yang tidak baik, karena nanti dia bisa salah jalan, dia bisa salah arah, dia bisa salah asuhan. Kita jaga anak-anak kita supaya anak-anak kita berhati-hati seperti yang kita harapkan, dan kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Allimu auladakum fa innahum saya'ishu li zamanihim ghaira zamanikum. Itu kalau nggak salah pernyataan Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib itu ya. Allimu auladakum fa innahum saya'ishu li zamanihim ghaira zamanikum. Didiklah, bekalilah anak-anakmu dengan pendidikan yang terbaik untuk menghadapi zaman di mana dia nanti akan hidup. Karena kehidupan dia, zaman dia hidup itu berbeda dengan zaman kita hidup. Jadi anak-anak kita itu akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Kalau kita ini sebagian bapak-bapak ini kan masuk kategori generasi Gen, kalau ini Gen Z, kalau ini Gen Z namanya. Nggak guyon Pak. Ini Gen Z, generasi muda. Kalau saya Pak Milal ini Gen Z. Gen Z itu yang pengganti generasi tua ya, generasi tua. Karena itu anak-anak kita harus dibekali dengan pendidikan yang terbaik. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena tadi Prof Milal sampai 7:30 dan ini udah lebih 5 menit. Marilah kita akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, baik dosa salah khilaf yang kami kerjakan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wali abaina, dan dosa ayah-ayah kami yang telah mendidik, mengasuh, menghidupi kami hingga kami menjadi orang-orang hebat pada hari ini. Wali ummahatina, dan dosa ibu-ibu kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya ke dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya, dengan pendidikan pengasuhan terbaik kami bisa tumbuh kembang menjadi orang-orang hebat hari ini. Untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, sahih jasadahuma, sehatkan keduanya. Warzuq istiqomata fi dinihima, berilah istiqomah dalam agama dan imannya. Dan untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat mendahului kami, ampuni, rahmati, beri kedudukan yang mulia di sisimu. Waj'al qabrahuma raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah kubur keduanya laksana taman-taman yang ada di surgamu. Allahumma ja'al auladana min ibadikas sholihin, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, min ahlil ibadah, ahli ibadah, wa min ahli ta'ah,
dan anak-anak yang taat terhadap perintah-perintah-Mu. Wahfadhum anis syarri was sayyi'at, dan jagalah anak-anak kami dari perbuatan yang tercela dan yang tidak terpuji. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan usia kami. Wa ahsin a'malana, baguskanlah amal ibadah kami. Wa sahih ajsadana, sehatkanlah badan kami. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami dengan hidayah-Mu. Wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Wa ilal khairi qaribna, dekatkanlah amal-amal kebaikan kepada kami. Wa anis syarri ab'idna, dan jauhkanlah kami dari amal-amal keburukan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan berilah karunia dari sisi-Mu karena Engkau adalah Zat yang maha memberi karunia. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.